Baik, selamat siang kakak-kakak semua. Siang. Eh, Siang kakak. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Senang warahmatullahi berjumpa lagi dengan wabarakatuh. kakak untuk ada di materi terkait dengan persiapan rencana tindak lanjut dari rancangan proyek yang sudah kakak lakukan, dan di Tatap Maya hari ini kakak akan dibekali dengan materi yang akan menuntun kakak untuk membuat rencana tindak lanjut terkait dengan rancangan yang sudah kakak lakukan, yang sudah kita bahas bersama tadi malam. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan kita di saat siang hari ini, saya mohon kesediaan kakak Eli selaku koordinator kelas untuk membuka sesi kita di saat siang hari ini. Kepada kakak Eli, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kakak fasilitator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kakak hebat sekalian, salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salve om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu, salam PJOK, jaya, jaya, jaya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kakak hebat, kita akan mempersiapkan diri kita untuk ada dalam ruang tatap maya siang hari ini dengan durasi waktu 1 jam pelajaran. Karena itu, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang ini, Kakak saya Taslim minta unmute dulu, kakak sekali Taslim. lagi. Kasih mati mic Ya. dulu. Kakak Taslim kasih, ya oke, kakak Eli lanjut. Oke, baik kakak. Mohon kesediaan kakak Taslim bisa pimpin kita untuk doa pembukaan. Kakak Taslim? Ya. Ya. Silakan kakak. Salam. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin kita dalam doa. Untuk kita minta penguatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dalam kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dalam keadaan aman sampai selesai. Untuk itu saya akan memimpin kita dalam doa menurut agama saya, ini agama Islam. Kepada teman-teman yang beragama keyakinan lain, kita menyesuaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Salam. Terima kasih Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi saya kembalikan. wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada kakak Taslim yang telah memandu kita di dalam doa awal siang hari ini. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada kakak fasilitator untuk memandu kita dalam sesi materi tatap maya siang hari ini. Kepada kakak Fasil disilahkan. Ya, kakak Fasil. Baik, terima kasih kakak Eli. Terima kasih kakak Taslim yang sudah memimpin kita dalam doa bersama untuk mengawali sesi kita di siang hari ini dalam mempersiapkan diri untuk kakak akan membuat rencana tindak lanjut dari rancangan proyek yang sudah kakak lakukan. Mohon izin kakak semua, saya share screen PPT-nya dulu ya kakak.
Saya punya PPT sudah kelihatan kok kakak. Sudah, sudah. Sudah kakak, sudah. Sudah, Oke, sudah baik. sampai kakak. Sudah. Baik kakak. Di pagi hari ini sudah menjelang siang ya. Sekarang kita sudah jam 11. Ini kita sudah siang ya. Di siang hari ini kita akan membahas bersama materi terkait dengan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan kita hari ini 1 JP ya. 1 JP kita akan bertemu berdiskusi terkait dengan apa-apa yang harus kakak lakukan dalam rencana tindak lanjut. Mohon izin saya kakak semua, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kakak semua bersama dengan istri, anak-anak serta keluarga. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual di siang hari ini. Ya baik kakak. Selanjutnya kita akan melakukan mindfulness ya. Kita akan mindfulness karena setiap kali kita melakukan aksi nyata, kita harus melakukan mindfulness dengan teknik stop selama 2 menit. Dan karena itu kakak semua, saya mohon untuk tarik napas sebentar, tenangkan pikiran sebentar, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Karena itu saya minta kakak semua sekali lagi mengarahkan hati, dan kita mulai dari sekarang. 2 menit ya kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian fokus belajar hari ini. Munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan.
Oke, selesai kakak. Kita fokus kembali ke slide kita. Semoga hati kakak semua dalam keadaan tenang, pikiran, dan juga kakak fokus dan kakak mau belajar hari ini serta memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan kebajikan di ruang tatap maya di siang hari ini. Kita lanjut kakak doa bersama. Saya kira kesempatan untuk doa bersama sudah selesai ya kakak ya. Doa bersama sudah selesai. Kita lanjut kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama seperti biasa kakak. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kakak kita punya kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas ini tetap sama ya, tidak berubah. Tidak berubah. Dan saya kira kakak sudah berulang-ulang ya mendengar dan juga mengamati melihat kesepakatan bersama kita setiap kali kita mengawali sesi tatap maya ini dibacakan atau disampaikan berulang-ulang kali, kira-kira seperti itu. Saya lanjut ke kakak. Halo kakak semua, tujuan dari sesi kita di siang hari ini ada dua ya. Tujuan dari sesi kita hari ini ada dua. Yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 kemarin yang sudah kakak kemarin kita meet kurang lebih 6 jam ya. Tidak salah 6 jam. Tatap maya pertama pembelajaran 1 kemarin itu kan dia omong tentang komunitas belajar di sekolah atau KBS. Kemudian pembelajaran 2 itu dia omong tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi ada dua ya. Yang pertama komunitas belajar di sekolah, apa itu komunitas belajar, kemarin kita sudah bahas bersama. Kemudian kita merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah terkait dengan PJOK. Kita sudah bahas kemarin ya. Saya lanjut yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi kakak sudah rancang kemarin rancangan proyeknya. Hari ini kakak akan memahami apa yang harus kakak buat, kakak lakukan untuk rencana tindak lanjut yang akan kakak lakukan ke depan setelah kita meet hari ini ya. Saya lanjut. Agenda kita sesi ini kakak pendahuluan ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyiapan RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, dialog atau diskusi tanya jawab RTL 7 menit, penutup 3 menit. Jadi kita ini hari ada 45 menit ya, 1 JP. Kira-kira seperti itu. Oke kakak, kita masuk di pendahuluan. Ya kakak, slide 9 ini sudah terlihat kok kakak. Halo. Siap Ya, terlihat kakak, jelas. persiapan belajar ya kakak. Persiapan belajar ini ada angka 1 sampai dengan angka 10 yang sudah dibagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama ini warnanya ini merah atau coklat ini. Coklat ya. Coklat muda, kemudian ada warna hijau, kemudian ada warna biru. Nah, yang coklat tua ini coklat muda ini angka 1 sampai dengan angka 3. Hijau ini angka 4 sampai dengan angka 7. Kemudian 8 sampai dengan 10 ini angkanya berwarna biru ya kakak-kakak.
Dari 10 angka yang ada ini kakak, coba menjawab kira-kira sampai dengan hari ini kita sudah mau sampai di modul yang terakhir ya, bukan sampai, kita sudah ada di modul yang terakhir dan pada akhirnya kakak akan membuat sebuah rancangan proyek dan kakak akan tindak lanjuti setelah tatap maya ini. Nah, selama modul 1 sampai dengan modul 2 dan juga modul 3, kakak mencoba menjawab kira-kira sampai dengan saat ini kakak sudah pada level yang keberapa. Dan juga memberikan umpan balik ya. Silakan kakak sampaikan di kolom chat. Ada yang mau raise hand untuk menyampaikan juga silakan. Kakak yang tidak sempat raise hand atau menyampaikan kakak sudah sampai di level berapa, kemudian alasannya apa, ada masih di level itu atau sudah sampai di level itu. Silakan kakak. 1 menit sah. Ada yang bisa raise hand kok kakak? Ketik tangan capek biar sampaikan saja. Ada yang bisa raise hand kakak? Kakak Adi. Halo kakak Adi. Ya, Kakak Adi level 1 sampai 10 ini kakak ada di level berapa nih? Serta menyampaikan alasannya. Silakan kakak. kakak izin, saya mesti timbang hela nih kakak. Tidak apa-apa, sampaikan apa adanya. Jujurlah untuk menyampaikan, ini juga bagian dari refleksi. Baik kakak, Ya. kalau saya dari level 1 sampai Jaringan 10 ini kakak. Sekolah tidak ada, saya cari jaringan sampai di. Ini yang saya bilang, ini kita ada palang situ, motor masuk bisa kok tidak saya bilang, oh. Kakak Has kasih mati mic dulu kakak Has. Kakak Has lagi diskusi dengan orang di pelabuhan Ampera kayaknya. Ya kakak Adi lanjut. Kakak Has kasih mati mic, kakak Has kasih mati mic. Ya kakak Adi lanjut. Kalau saya nih kakak, saya berada di posisi level hijau. Levelnya level 5 kakak. Alasan yang pertama ya itu kakak, ilmu yang kita dapat kakak dalam pembelajaran kakak. Saya minta maaf bahwa ada hari-hari tertentu yang memang saya forsir dan mengikuti hal-hal penting kakak. Terus ada hari-hari tertentu yang memang berapa hari ini saya sedikit keterlambatan seperti yang tadi malam dibahas proyek tuh kakak. Sehingga saya menganggap saya pun diri ini kakak bergabung sampai dalam melewati tahap 1, 2, 3, 4 itu saya alhamdulillah. Makanya saya lebih berbenah untuk mendapatkan 6, 7 sampai dan bahkan bisa sampai 10. Itu tergantung Pak Fasil punya bimbingan dan teman-teman punya apa masukan begitu Bapak. Saya rasa kurang lebih itu saja tuh Pak Fasil. Izin siap salah. Saya kembalikan. Oke baik, kakak yang lain kolom chat silakan. Ada di level berapa umpan balik? Kakak Eli. Kalau saya ada di level 7 saya bilang karena ketika kakak Eli kalau saya ada di level 7 sampai 8 karena ketika mengikuti proses pembelajaran dalam diseminasi PKG PJOK, maka pemahaman saya terkait proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan pemanfaatan aset di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Oke, berarti di kegiatan ini kakak sadar bahwa pembelajaran yang kakak lakukan ini harus lebih berpihak pada peserta didik ya, dan tanpa harus melihat segala kekurangan yang ada di sekolah, tetapi semua aset-aset yang dimiliki sekolah maupun tidak yang ada di lingkungan sekolah bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran, kira-kira seperti itu. Oke, kakak yang lain silakan, bisa di kakak Franky atau kakak Ahas, kakak Masudin, kakak Anis, kakak Rahman, kakak Anis, kakak yang belum bicara silakan angkat tangan. Kakak Masudin, mungkin kakak Rahman. Ini kita sudah lagi 2 kali meet, kita sudah tidak akan melakukan hal yang sama seperti ini lagi. Kakak Franky silakan. Baik kakak, untuk persiapan belajar saya kalau untuk
skor nilai mungkin saya ada di level hijau, kakak. Di nomor 56 lah. Karena lewat ini kegiatan seperti saya lihat seperti Kak Eli, tetapi pemahaman saya kalau saya rasa untuk diri saya masih kurang, kakak. Saya butuh masukan dari kakak Fasil, begitu juga teman-teman. Ya, kekurangan saya ini bisa jadikan motivasi untuk kakak untuk bisa kita saling mendukung lah. Tapi untuk saya lebih butuh banyak dari kakak karena untuk pemahaman saya belum terlalu luas. Itu saja kakak, saya kembalikan. Oke, baik. Ya, cukup dua lah. Kakak yang lain yang tidak sempat menyampaikan, sampaikan di kolom chat level berapa, alasannya apa memilih masih ada di level itu atau sudah sampai di level itu. Silakan ya kakak semaksimalkan kolom chat yang ada, fitur chat yang ada untuk menyampaikan. Saya lanjut kakak, waktunya terbatas, kita hanya 1 JP, saya lanjut. Tujuan pembelajarannya kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Ya, jadi kakak merencanakan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini dari rancangan proyek yang sudah kakak lakukan ya. Kemudian aspek penilaiannya apa-apa saja, kemudian lini masanya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu dirancang secara baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti itu. Saya ulang, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kita lanjut kakak refleksi awal ya. Refleksi awal ini kakak kita punya waktu 10 menit ya. Tapi tidak salah 10 menit. Oke, kakak mengingat kembali ya pembelajaran berbasis proyek, komunitas belajar, kemudian rancangan pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kakak sudah ada di elaborasi isi kuatkan pemahaman bersama, dan juga kita sudah ada dalam tatap maya ya. Kita refleksi ya kakak. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya, kakak sekali lagi pertanyaannya, bagaimana menurut kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK ini kita akan lakukan kolaborasi bersama. Jadi tidak kita sendiri ya. Tidak juga hanya sesama guru PJOK seperti kakak Eli dengan kakak Gilbert di satu sekolah, tetapi semua guru pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu dilibatkan semua. Atau yang biasa disebut dengan komunitas belajar dalam sekolah atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Kita kakak mungkin ada yang bisa raise hand kok. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kakak yang sudah menjalankan KBS ini mungkin bisa raise hand untuk menjawab sehingga setidaknya bisa memberikan pengalaman tambahan. Bagi kakak Ahas mungkin, kakak Eli, kakak Gil, masukan dan juga pengetahuannya sangat-sangat membantu atau sangat-sangat bermanfaat bagi kakak yang nanti setelah ini mencoba untuk berusaha untuk beradaptasi dengan hal baru yang didapatkan dalam kegiatan ini. Oke kakak, silakan. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh sekali lagi. Memang untuk pertanyaan pertama, bagaimana pelibatan komunitas dan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau di dalam satu lembaga, entah lembaga sekecil apapun, jikalau tanpa ada sebuah komunitas, maka apapun rencana yang kita bangun itu kadang-kadang bisa sukses kita berjalankan, tetapi bisa juga mengalami beberapa kendala, berbagai macam kendala.
Karena itu saya sepakat sekali ketika komunitas belajar sekolah ini kita coba bentuk dan kita terapkan itu di dalam setiap proses pembelajaran yang ada, maka yang tadinya kita merasa bahwa hal itu sangat sulit sekali bagi kita, tetapi dengan adanya komunitas ini maka kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, walaupun bukan satu mata pelajaran, tetapi bisa juga kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Juga kita dapat memanfaatkan segala aset kekuatan modal aset yang ada di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya untuk kepentingan proses pembelajaran, sehingga dampak dari komunitas itu sangat luar biasa, sehingga sebuah perubahan yang kita lakukan bisa kita capai dengan komunitas belajar yang sudah kita bentuk. Karena itu memang, kita apalagi lembaga pendidikan seperti sekolah itu sangat perlu sekali untuk kita yang namanya komunitas belajar itu. Saya pikir itu dari saya. Kesempatan saya kembalikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa menambahkan dan juga Kakak Fasil. Oke, pertanyaan yang kedua Kakak. Ada dua pertanyaan refleksi ini. Bagaimana melibatkan suara, pilihan dan juga kepemilikan ownership, voice, choice dan ownership peserta didik dalam penerapan project based learning. Jadi bagaimana melibatkan anak-anak punya suara, anak-anak punya pilihan dan kepemilikan terhadap penerapannya PJBL ini. Kira-kira seperti apa? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam sudah berdampak pada peserta didik atau belum? Silakan Kakak. Ada dua pertanyaan ya. Oh iya, ya baik Kakak ya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi dengan pembelajaran yang telah kita coba untuk rancang, saya pikir dampak terhadap peserta didik itu mulai nampak ketika kita mulai menerapkan apa yang kita peroleh sejak mengikuti kegiatan diseminasi ini. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa memang selama ini kita selalu mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Sementara kita mengabaikan minat atau pilihan-pilihan dari peserta didik itu sendiri. Nah, dengan mengikuti proses pembelajaran ini ternyata bahwa memang penting sekali untuk kita mengutamakan suara-suara dari peserta didik atau pilihan-pilihan dari peserta didik yang tentunya nanti akan berdampak juga terhadap proses pembelajaran bagi mereka sendiri di kelas. Sehingga dampaknya saya pikir sangat terasa sekali ketika kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari ini di lingkungan sekolah kita masing-masing. Itu menurut saya Kakak. Sementara mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan atau bisa melengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih, kesempatan saya kembalikan. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan, beri jempol, trompet, hati. Oke, mungkin kakak yang lain ada kok. Kalau bisa tambah satu orang lah. Kalau bisa. Halo kakak. Ada yang mau raise hand lagi kok untuk menyampaikan refleksi dua pertanyaan ini. Halo kakak. Ya. Oke, kakak A silakan. Silakan kakak Ahas. Baik, terima kasih atas tempatan yang diberikan Cukup satu kepada saja. saya. Kakak Ahas nanti selesai kita lanjut. Ya silakan Terima kakak. kasih atas tempatan yang diberikan kepada saya. Yang pada pertanyaan pertama, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini masuk pada pertanyaan pertama ini, buat kami di Ampera itu seperti yang kemarin telah sampaikan, tujuan kita membangun komunitas belajar di sekolah kita masing-masing, terlebih khususnya untuk PJOK itu
Kalau seperti Bapak Eli di Bapak Eli mereka itu ada 2 orang, itu sangat bagus karena saling membantu, saling memotivasi, saling mensupport dalam proses pembelajaran dari segi pengetahuan, pengalaman untuk saling berbagi. Terkadang kita malu hati, atau kita merasa ego bahwa mungkin mengakui diri kita paling senior, diri kita paling bisa, paling hebat. Namun dari persoalan itu terkadang ada satu hal yang membuat kita tidak mampu, tidak bisa. Itu untuk pertama. Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar yang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Dalam hal ini, terkadang kita sebagai guru, kita sebagai pengajar itu tidak mendengarkan voice atau suara dari peserta didik. Padahal mereka tahu, mereka memahami akan apa yang akan kita sampaikan. Hanya saja terkendala ketika cara membahasakan pembahasan pada materi ajar. Sehingga pada voice itu akan muncul choice atau pilihan. Pilihan yang mereka akan laksanakan atau mereka akan deskripsikan itu terkadang kita membatasi. Sebenarnya itu yang menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kemampuan mereka dalam proses pembelajaran. Sehingga terjadilah kepemilikan hasil belajar yang efektif dalam sebuah lembaga pendidikan. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan, beri aplaus untuk Kakak Ahas. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi kakak, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini sangat penting ya. Sangat penting karena dengan kita berkolaborasi, melibatkan rekan-rekan guru dalam satu kegiatan, itu akan dampaknya akan terasa sekali ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu dengan sendiri-sendiri. Nah, kakak harus pahami bahwa ini pertanyaan refleksi untuk kakak sebenarnya ya. Komunitas belajar itu ketika kakak orang mau berkolaborasi dan mau melakukan satu kegiatan, kegiatan itu tidak harus berdampak pada diri kita sendiri. Tapi tujuan dari kolaborasi yang dibangun dalam komunitas belajar itu harus benar-benar berdampak pada peserta didik kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian untuk suara, pilihan dan ownership itu voice, choice, dan ownership atau kepemilikan itu harus kakak pahami bahwa kita harus mendengar suara mereka. Kita juga harus mendengar apa yang mereka pilih dan mereka mau. Karena ketika kita mau memaksakan mereka untuk mengikuti kehendak kita, ya rasanya tidak mungkin. Karena mereka lah pelaku pembelajaran, bukan kita guru ya. Kita hanya menginstruksikan saja, tetapi peserta didiklah yang nanti akan melakukan. Sehingga apalagi kepemilikan. Kepemilikan itu kan merupakan sebuah kondisi di mana murid terhubung. Murid menghubungkan fisik, kognitif, dan juga emosional itu satu kali jalan sekaligus. Dengan apa yang sedang dipelajari, dan mereka akan menunjukkan minat dan bakatnya dalam mengikuti sebuah proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, saya lanjut ke kakak. Ya, tujuan dari apa yang sudah kita refleksikan adalah kita mengingat kembali bahwa ada keterhubungan ya antara paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK modul 1, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik modul 2, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini modul 3 ini.
Kemudian setelah itu kita akan melakukan pembelajaran yang berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Oke kakak-kakak, kita lanjut ya. Kita sudah ada di materi yang inti, ini kita hanya refleksi saja. Kita sudah sampai di materi inti hari ini. Penyampaian rencana tindak lanjut ya kakak-kakak. Sudah kelihatan kok saya punya slide ini. Ini yang penting ini. Sudah, Kalau sudah. tulisannya terlalu kecil, saya kasih naik size-nya. Ya apa namanya? Zoom-nya. Zoom-nya saya naikkan sedikit kok kakak-kakak. Ya, Ya, Kakak, ya. Pas Ya. begitu pas kakak. Pas, Begitu pas. kakak. Ya, Kakak Ili yang kacamata, kalau yang lain tidak. itu kok tidak. Ya, pas. Oke baik, kakak-kakak, kita semua fokus fokus di penyampaian materi ini. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah harus mampu merancang. Sudah merancang, melaksanakan, setelah melaksanakan, mengevaluasi sebuah program atau kegiatan di sekolah. Agar program itu memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan ko-kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Saya lanjut. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan ya. Ada kendaraan kalau lewat depan, saya harus unmute sedikit karena ini knalpot racing semua nih. Jadi saya lanjut ya kakak-kakak, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Jadi ini saya kira sudah paradigma perubahan diri ini, visi-visi kemarin kita sudah pelajari, kemudian pemanfaatan sumber daya atau aset based thinking kemarin sudah kita pelajari. Saya kira kakak-kakak bukan hal baru lagi ya. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Ini ada empat komponen penting yang kakak-kakak nanti akan buat dalam rencana tindak lanjut. Keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi: 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Kakak-kakak, kegiatan di komunitas belajar yang bukan sudah jalan di kakak dompu sekolah itu yang nanti diulang lagi, bukan. Kakak dorang sudah buat rancangan proyek, maka kakak akan membuat bahan tayang, dan rancangan itu akan disosialisasikan ke rekan sejawat di sekolah untuk dieksekusi, ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, notulen atau catatan diskusi KPS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan. Saya ulang, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait RTL, rencana tindak lanjut PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti dalam mempresentasikan rancangan proyek itu harus ada yang menjadi notulen. Jadi ada catatan-catatan, masukan, dan lain sebagainya itu harus dicatat dengan baik. Kira-kira seperti itu. Saya lanjut. B. Rencana tindak lanjut. Sungkat Ratnakar. Ini Sungkat Ratnakar ini dia bilang begini: rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Begitu ya kakak-kakak. Saya ulang.
rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Jadi kita harus maju, jangan mundur lagi, apapun itu risiko. Setiap proses tahapan itu pasti ada evaluasi, kira-kira seperti itu. Jadi kita berani untuk melakukan apa yang ada di depan kita, segala kekurangan tidak perlu dipikirkan. Karena kekurangan itu adalah manusiawi ya, kesempurnaan itulah yang memang itu kita sebut sebagai luar biasa. Penugasan mandiri ini, modal penugasan mandiri untuk melakukan rencana tindak lanjut ya. Jadi ini kakak Dora melakukan sendiri perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Saya lanjut. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL, bahan tayang rancangan proyek berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal, ini kakak ya, maksimal 9 slide ya kakak. Halo? Kakak ada lihat kok? Siap, ada lihat kakak. Udah lihat kakak. Oke. Jadi bahan tayang ini maksimal dia 9 slide. Komponen program. Di dalam komponen program itu, ada komponen yang pertama, judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan apa ada di cover ya, halaman depan atau slide pertama. Kemudian lanjutannya itu ada latar belakang, ada tujuan program, kemudian ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian yang berikut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan itu kemungkinan atau tantangan. Kemungkinan tantangan yang terjadi. Di keterangan di sini KKK, rencana tindak lanjut yang KKK buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, KKK diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian unggah tugas ya. Ini sudah presentasi, kemudian hasil presentasi itu akan diunggah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan. Jadi, kakak ketika membuat presentasi untuk menyampaikan RTL ini, harus ada notulen, harus ada daftar hadir, terus ada foto atau dokumen lain. Jadi bila perlu video atau foto. Jadi bila perlu nanti rekamannya kegiatannya langsung direkam saja. Tidak sampai 1 jam lah, pemaparannya tidak sampai 1 jam. Karena hanya 9 slide saja. Kemudian yang berikut, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, jadi rencana ini juga dapat tidak saja ditayang saja, kakak. Ini ditindaklanjuti. Jadi saya punya itu kemarin bulan Agustus itu buat RTL itu, saya sementara ini mempersiapkan anak-anak untuk ada di akhir semester. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kakak, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan sekolah, berarti masih ada tanda tanya. Bisa jalan atau juga bisa tidak, tapi diupayakan jalan. Kira-kira seperti itu. Saya lanjut. Melalui komunitas belajar, sebentar. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih
untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Dapat dilihat kembali modul 2.3 model pendidikan gerak, 2.4 model pendidikan kebugaran, dan 2.5 model pendidikan sport education atau SEM. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk latar belakang yang kedua, pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya, aset based thinking ya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Saya lanjut. Yang berikut yang komponen yang ketiga, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. 4. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Jadi ini kegiatan anak-anak yang terlibat, peserta didik terlibat semua ya dalam rancangan proyek itu. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kakak sudah bisa langsung paham memang ya? Kira-kira seperti simulasi SEM kemarin kita sudah lakukan, saya kira sudah masih terbayang-bayang lah. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Saya lanjut. Komponen kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, Yuk Gerak. Kemudian Joni ini nama guru Mapel PJOK. Di sini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru Mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Indra Sade, guru Mapel Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan. Presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Pernyataan
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagian Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset-based thinking. Jelaskan, oh ya sudah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi Ibu Bapak. Rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Oke. KKK. B. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Aspek penilaian ini TKKR ya. TKKR. T ini tujuan program. Yang pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian B ini untuk K. K ini kelengkapan rencana dalam struktur program. K yang pertama ya. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. K yang kedua ini kakak, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Kemudian yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. D, rencana evaluasi. Ini rencana evaluasi program. Ini masih evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Berikut KKK. Lini masa rencana tindak lanjut ya. Yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL ini kakak orang susun sudah. Kemudian yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi, KBS terkait dengan rencana tindak lanjut PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar. Ya, jadi kurang lebih 1 minggu ya kakak ya. Nanti kakak coba nanti buka kembali kita punya jadwal itu. Jadwal nanti kakak lihat kembali. Yang ketiga, penilaian RTL setelah unggah RTL. Kemudian yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi kakak orang nanti setelah buat rencana tindak lanjut, setelah itu nanti kita akan umpan balik bersama setelah 6 hari. Jadi di sini kakak kalendernya sebentar saya lihat. Hari ini tanggal berapa ya? Persiapan rencana tindak lanjut hari ini tanggal 9 ya kakak. Halo kakak. Halo. Ya, halo. Tanggal 9. Oke. Siap.
Ini hari tanggal 9 berarti mulai hari ini kakak orang rancang termasuk langsung bikin dia punya apa namanya rancang dia punya PPT-nya, slide-nya. Tadi maksimalnya 9 saja ya. Kemudian nanti diunggah sekaligus dengan videonya sekalian, video rekamannya sekalian. Jangan lupa daftar hadir yang mengikuti pemaparan, notulen, kemudian tanda tangan kepala sekolah ya, agenda ya. Unggah tugas rencana tindak lanjut itu mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 11 sampai dengan tanggal 16. Jadi mulai dari hari Senin ya. Hari ini mulai rancang berarti kesempatan untuk kakak kami rekam itu mulai dari hari Senin sampai dengan tanggal 16 minggu depan hari Sabtu. Sedangkan tanggal 18 itu umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Nanti kita akan umpan balik bersama. Nanti kita akan tatap maya di tanggal 18 nanti kita akan umpan balik terkait dengan yang kakak lakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikut. Oh, kita sudah mau selesai nih. Ya, kakak, silakan. Kakak, kita diskusi dan tanya jawab. Ini tadi kita punya waktu hanya 7 menit saja. Silakan kakak. Ada yang mungkin mau bertanya, silakan raisen angkat tangan kalau masih keliru terkait dengan penyampaian yang ya cukup panjang lah. Kakak, silakan. Halo kakak. Halo Kakak Fasil. Ya, silakan. Ya. Baik, mungkin saya lebih dulu Kakak Fasil. Saya ada angkat tangan Kakak. Oke, silakan kakak. Lanjut. Oh ya, minta maaf ya. Kita Baik, punya terima waktu kasih atas sudah kesempatan. Ya, ya. siap. Jadi saya juga langsung saja. Kami memang seperti yang sudah kakak sampaikan tadi bahwa di dalam sekolah ini saya bersama dengan rekan saya kakak Gil juga sama-sama mengikuti program yang sama. Karena itu mungkin saya perlu kejelasan dari kakak Fasil ke kami berdua ini bisa berkolaborasi terhadap satu rancangan pembelajaran proyek yang akan kami lakukan berkolaborasi. Jadi kalau sudah berkolaborasi dengan satu program proyek yang akan kami buat, maka elemen-elemen pendukung seperti tadi ya diskusi dan seterusnya itu mungkin kami buat satu, tinggal kami dua berkolaborasi. Mungkin ini yang perlu penjelasan dari kakak. Lebih dan kurangnya itu saya bisa ikuti setelah penjelasan dari kakak. Terima kasih kakak. Waktu saya kembalikan. Oke. Jadi nanti kegiatannya 1 kali jalan kakak Eli. Tapi kalau bisa diupayakan ada 2 kegiatan yang berjalan bersamaan 1 kali. Jadi katakanlah mungkin kakak mau rancang turnamen hadang, mungkin kakak Gil mau apa. Nanti apa ya konsepnya nanti sama, tapi mungkin di dalam kegiatan itu ada 2 kegiatan yang berjalan 1 kali jalan. Kira-kira seperti itu. Jadi namanya juga rancangan proyek, jadi mungkin sama-sama di kelas, tetapi justru masing-masing mencoba untuk merancang itu akan lebih memperkaya lagi ya sebenarnya, memperkaya lagi Siap. pengetahuan, pemahaman dari kakak-kakak semua terkait dengan itu. Jadi kira-kira silakan berkolaborasi saja dengan dia punya waktu, dengan dia punya segala macam, tinggal disesuaikan saja. Boleh sama tapi jenis kegiatannya yang mungkin nanti kakak Eli punya kegiatan apa, terus dia hanya mungkin bedanya di kegiatan saja. Ya. Sementara Ya. alur-alur yang lainnya itu sama. Mungkin Sama. lini masa tanggalnya, kegiatannya itu yang mungkin tinggal diatur. Beda ya. Sehingga tidak bertabrakan. Mungkin seperti itu, Kak. Ya. Oke, kakak-kakak yang lain. Halo kakak-kakak. Kakak-kakak yang lain. Ada kok. Kalau kakak-kakak yang lain tidak ada, berarti saya kira sudah selesai kita punya. Karena kita punya waktu sudah, ya lagi 1 menit pas 1 jam. Kita kan 45, tapi ini sudah molor. Jadi kakak-kakak, pas kok, kakak Eli saja. Yang lain kalau tidak ya, nanti kalau ada kendala, nanti tinggal
tanya saja ke saya, atau mungkin sudah dibuat, mungkin bisa dikirim, mungkin bisa saya lihat, dan juga kakak nanti akan sempurnakan itu kemudian upload di LMS, kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang sampai tidak like, kakak kita sudah bisa akhiri kita pun kegiatan ya. Halo kakak. Baik. Oke, Siap-siap kakak. oke baik. Kita sudah mengakhiri kita punya kegiatan. Kakak di akhir sesi kita hari ini, kakak akan merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Saya kira kita sudah merefleksikan pembelajaran modul 3 tadi, kemudian memahami penugasan, apa yang harus kakak lakukan untuk membuat rancangan proyek yang akan kakak lakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah ada di sesi penutup ya kakak. Kita sudah masuk di penutup ini. Halo kakak. Halo. Siap kakak, siap. Siap. Di sesi penutup ini kakak ada 3 pertanyaan ya. Sebagai refleksi, silakan ditulis saja di kolom chat. Pertanyaan yang pertama saya hanya baca saja, kakak dorang dengar saja ya. Apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai? Silakan kakak. Silakan disampaikan di kolom chat. Apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai? Silakan kakak.
Oke, kakak ada 3 pertanyaan ya, silakan kakak jawab di kolom chat. Silakan kakak. Yang pertanyaan kedua sudah selesai, lanjut pertanyaan 2 ya. Silakan kakak. Sebelum kita akhiri kita punya kegiatan. Halo, sudah kok kakak. Sudah kok kakak. Oke. Oke, kalau sudah kita singkat saja ya kakak, ya tidak perlu panjang-panjang. Sebelum kita mengakhiri, kakak pantun dulu ya. Ini ada mau pantun ini. Kakak, saya pantun ya untuk pantun mengakhiri kita pun kegiatan. Saya omong kalimat, kakak orang jangan lupa omong cakap. Kalau tidak berarti saya tidak lanjut. Siap.
Oke, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Mantap. Cakap. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Mantap. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Wow, Cakap. cakep banget. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bravo, bravo, bravo. Baik. Tepuk tangan, tepuk tangan. Berarti burung cendrawasih ini kayaknya di Langleki ada juga nih. Ada kakak. Dari Gunung Maru lah. Mulai. Oke kakak, kita sudah selesai. Nanti ketika dalam penyampaian pembuatan RTL-nya, kalau kakak kendala, silakan dikomunikasikan. Siapa tahu saya bisa membantu kakak untuk menyelesaikannya, kira-kira seperti itu kakak. Kamera semua hidup ya. Saya screenshot dulu. Oke, selesai. Oke, Kakak Eli. Terima kasih kakak semua atas kebersamaan kita di siang hari ini. Kita materinya 1 jam, tapi kayaknya sudah 45, tapi sudah lari sampai 60 sekian. Jadi saya kira kita sudah bisa akhiri kita punya kegiatan. Dan mohon izin saya stop share screen ya kakak. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak Eli untuk memandu kita di doa untuk menutup kegiatan kita. Silakan kakak Eli. Baik kakak, terima kasih. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk kakak Fasil. Ya. Juga tidak lupa kita. Kakak Rahman mau angkat tangan, mau bicara kok kakak Rahman. Tidak, sana kakak. Silakan iya, kakak Rahman, silakan. Baik. Baik kakak, tidak apa-apa. Saya pikir kakak Rahman mau bicara. Kakak Baik, Masudin terima jangan tahu kasih. gitu. Kakak Fasil dan teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan satu tugas lagi, yaitu tatap maya kita yang ke-17. Tidak terasa sudah 17 kali kita sama-sama di ruang tatap maya ini. Dan seperti biasa di penghujung dari setiap tatap maya kita, tentu kita akan akhiri itu dengan doa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, tetap semangat kepada kita sekalian dalam mengikuti program diseminasi PKGP Joka. Sekiranya apa yang sudah kita dapatkan dalam kebersamaan kita kurang lebih 3 bulan ini, kita manfaatkan di setiap lembaga kita masing-masing. Karena itu mengakhiri pertemuan kita ini, saya sekali lagi mohon kesediaan Kakak Masudin ada kok. Kakak Masudin bisa pimpin kita doa tutup. Oke, Kakak siap. Masudin, mohon Siap, kesediaannya. Silakan kakak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan pada sesi ini, izinkanlah saya memimpin kita dalam doa dan izinkan saya memimpin doa dalam keyakinan saya, yaitu Islam. Untuk kawan-kawan yang Nasrani mohon bisa mengikuti dan ajaran ini. Dari itu kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih Kakak Masudin atas doanya untuk kita sekalian di siang hari ini. Akhir kata saya mengucapkan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Om. Sampai berjumpa lagi di tatap maya kita selanjutnya. Terima kasih kesempatan saya berikan kepada Kak Fasil. Oke baik, terima kasih kakak Eli. Jadi terima kasih kakak Masudin dengan berakhirnya doa. Berakhir sudah kita punya kegiatan, tapi saya ingatkan terhitung mulai tanggal hari Senin ya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 16, kakak sudah harus melakukan tugas itu ya. Waktunya cukup lama, sehingga mempersiapkan diri kondisi dengan baik.
Dan sekali lagi bahwa slide-nya itu dibuat rancangannya itu hanya 9 saja. 9 saja diupayakan tulisannya, fontnya, ukurannya sehingga tidak sampai melewati 9 slide. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan berjumpa di tanggal hari Senin di minggu berikut yang akan datang. Begitu ya kakak-kakak. Jadi silakan merancang itu dan mempresentasikan di komunitas belajar kakak-kakak di sekolah. Tapi jangan lupa ya, daftar hadir, peserta, kemudian notulen, ya, dan juga agenda yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Saya kira itu saja, nanti kita akan diskusi lanjut lagi, dan akhir kata saya menyampaikan assalamualaikum untuk kita semua, salam. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa di tatap maya selanjutnya. Siap.